Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka Bagi yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Ini udah puasa ketiga. Puasa ketiga. Ramadan ketiga. Nggak terasa 26 hari lagi ya. Nggak terasa tinggal 17 hari lagi. 17 hari lagi. 17 hari lagi yang kita nantikan. Oh iya betul, sebenarnya. betul. 17 hari lagi betul. Yang penting ini. Yang kita kosongkan GBK. Oh iya betul. Nah. Kesana larinya ya. Apakah memang udah masuk telepon nih Bang? Kalau udah calling, aku belum. Udah ada telepon? Bocor-bocorannya kayak. Kapan deh? Nah, kalau bocor-bocoran yang kita tunggu 3 huruf itu aja nya. 3 huruf ya. Iya. THR. Gimana nih Bang perkembangannya untuk menjelang 17 Ramadan lagi nih? Menjelang Lailatul Qadar tuh ya, 17 hari lagi ya. Lailatul Qadar kan belum tentu. Belum tentu pada ya. hari itu. Belum pada hari itu ya. Nuzul Quran ya Mas ya. Iya, Nuzul Quran. Nuzul Quran. Iya. Malam ke-17 ya. Malam 17. Ini 17 hari lagi beda. Lailatul Qadar itu kan sebuah misteri. Misteri. Kan? Tidak semua orang dapat Lailatul Qadar. Kadang bisa juga di malam pertama katanya. Betul ya? Memang kebiasaannya di malam ganjil katanya. 10 akhir. Kapan aja sebenarnya bisa. Sebuah misteri berarti Sebuah ya. misteri. Sama Hanya kayak orang- inilah ya. Ini sebuah misteri juga nih menurut lo. Apa Siapa tuh? yang ditelepon? Oh, siapa ya tapi Kepala kau udah THR aja. baru 3 hari puasa. sama ibu kan hari raya. Baru 2 hari puasa semalam ini bukan hari raya. Oh, iyalah. Garuda Calling, kita belum tahu nih sampai sejauh ini belum ada. Tapi nggak tahu juga ini Garuda Calling ini misteri juga. Tiba-tiba kita ngomongkan gini udah keluar dia, ya kan? Nah, Soalnya Brazil udah keluar ya? Brazil udah keluar duluan. Membuat aku misteri lagi. Belum keluar nama Bagot. Tahu kan Bagot nolak. Kabarnya sudah gitu. ditelepon sama Patrick Kluivert. Nanti agen Persib atau agen Persija yang telepon dia. Itu katanya dari podcast ada yang ngomong. Elkan Bagot diminta untuk pemain Memperkuat. timnas. Tapi dia bilang katanya dia mau fokus ke klubnya dulu Blackpool. Karena berkurang main minitnya ini sedikit. Oh, karena baru cedera dia kemarin gitu. Katanya gitu. Nggak tahu kok. Aku sih ya percaya nggak percaya sih kalau memang betul di calling ya memang bisa lah ya kan. Tapi kalaupun tidak di calling, kalaupun ini berita hoax ya kan. Kalau hitung-hitungan kita ya mungkin saja memang Bagot ini merasa belum secara persaingan mungkin dia merasa dia agak sulit bersaing dengan ini. Jadi pembelaan diri lah nih duluan ya. Ya barangkali saja karena dia kan di posisi back tengah kan. Iya. Back tengah. Ini Kluivert ini mungkin akan memakai strategi 4 back barangkali saja ya 4 back atau kalaupun dia tetap 3 back artinya dia berada di posisi yang tidak kompetitif, dirinya sendiri tidak kompetitif. Sekarang kan sudah masuk Hilgers, Jai nggak mungkin lah kita belum. Jai kan nggak mungkin digeser. Kecuali cedera lah ya. Hilgers juga kecuali cedera kan nggak mungkin digeser juga. Benar. Satu tempat lagi siapa? Satu tempat lagi Kelvin Perdong itu bisa main di situ gitu loh. Dengan beberapa kali main sebagai back tengah juga, back tengah sebelah kiri. Ya kiri kanan ya. Kalau main 4 sudah pasti itu. Kalau main 4 back dalam posisi semuanya fit, Ya pasti itu kan sudah pasti. Masuk kanan Kevin Dix, di tengah itu Hilgers dan Jai, baru di kiri masuk Perdong. Ini kan sudah istilahnya Komposisi kita sudah yang dapat inilah, nih komposisi terbaiknya untuk di belakang ketika semuanya Fit lah ya. Fit. Ini nggak akan bergeser dari sini, nggak akan bergeser dari sini. Nah, Bagot ini mungkin menghitung-hitung ini dengan seperti ini, apakah aku masih bisa masuk ke sana gitu. Nah, ketika salah satu mungkin Jai atau Hilgers itu tidak bisa fit, apakah mungkin aku yang akan main sebagai dia main di Blackpool ya, Divisi 3 ya? Divisi 3 Inggris. Nah, apakah dia mampu menyaingi orang-orang ini yang satu itu kapten Serie A, Venezia Serie A yang main terus, ya kan?
terlepas timnya kalah tapi dia selalu mendapat poin tinggi, Rating bagus ya. rating bagus. Kemudian Hilgers gitu juga, kalau dia bermain selalu dapat rating bagus ya kan. Mungkin dia cedera sekarang agak beberapa kali dicadangkan lah. Nah, Kevin Dix coba baru main di Liga Conference League dan menang. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist ya. Kemudian juga di kiri Verdong. ada Verdong. Ya sekarang Belum lagi ada ada Dean lagi siapa? Dean James kalau jadi Ya, masuk. ada lagi pemain baru sekarang. Ada Dean James yang kalau naturalisasinya prosesnya itu Cepat, terkejar, itu akan ada di kiri juga. Dean James ada di situ. Belum lagi ada Sen Patinama yang di situ. Belum lagi ada Arhan yang sedang gila-gila. Makin Iya. Dibilang Ya, Brazil main dia. terus dia, main terus Arhan ya. Berarti ada 4 Di situ. back di kiri itu yang sekarang sedang, ya kalau aku memberikan rating itu Verdong, kemudian James, kemudian Arhan, baru Patinama. Iya. Ya, karena Patinama kan kadang main kadang tidak, kadang main. Nah ini walaupun dia main di level Asia Tenggara ya, tapi ini Asia Tenggara yang Liganya, levelnya paling tinggi, benar. ya kan, paling tinggi. Jadi Arhan itu terus bermain, termasuk kemarin ketika menang ya 2-1 apa 2-0 kemarin ya, pertandingan terakhir Liga Thailand. Nah, di mana tempatnya Verdong? Tempatnya Bagot. Di kanan pasti nggak mungkin dia. Ya. Sebagai bek kanan pasti nggak Benar. mungkin ya. Satu-satunya striker, Bang. Nah, itu. Bisa dipakai jadi striker. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya Patrick Kluivert. Sekarang pertanyaannya, si Elkan Bagot ini kenapa nggak mau ke timnas lagi? Apa udah jijik dia nengok timnas Indonesia? Ya, kalau menurut aku alasannya nggak masuk sih. Nggak masuk. Ya, Kalau soal harus panggil timnas, ya memang- harus siap lah gitu ya kan. Iya. Udah bersyukur dia walaupun nggak main Dipanggil di justru timnas. dipanggil harusnya siap gitu. Orang aja berlomba-lomba biar supaya dipanggil ke timnas. Alasannya Dia sih malah divisi fokus ke klub. 3-nya itu masih tetap bergulir. Ada pertandingan di tanggal 23 dan 29. Ya kan bisa Ya, nyusul ya, dia ke GBK. Ya 23 ya bisa nyusul lah, 29-nya kan nggak mungkin, kan 30-nya kita main juga. Ya mungkin udah berkaca juga kalau menurut Iya, aku sih. masalahnya masih yang digalaukan tuh kenapa sejak zaman STY nggak ada dikasih tahu kenapa dia nggak dipanggil lagi ya kan. Ya STY nggak memberitahu, tanya saja Elkan. Tanya sama Nah, Elkan. ini ya sekarang Elkan lah juga terbongkar pun kan bahwa dia sepertinya lebih mementingkan klubnya ketimbang tim nasional. Ya sudah, menurutku nggak usah terlalu di ini kan. Iya, Toh kan. bukan pemain ini, kecuali kalau Jesse yang Jesse menolak kayak begitu. gitu. Kita baru kita bahas itu Iya. kan, gimana kenapa nggak nolak ya, harus dibujuk atau gimana lah ya kan. Tapi kalau dia biar aja. Biarkan aja. Maka bagi netizen pun jangan juga dihantam, biarin aja gitu. Ya, Tapi ada, tadi itu tiba-tiba di klub tiba-tiba main di Premier League aja dia nanti. Ya nggak masalah, ya rezeki dia kan gitu kan. Kalau tiba-tiba Ya, main dia di Premier League. masih ini ya, masih apa namanya? 22. Pinjaman kan? Masih Enggak, masih pinjaman, pinjaman. pinjaman. Belum dilepas dia. belum dilepas. Ya mungkin diproyeksikan dia ke 23 nanti kan bisa, karena masih masuk umurnya kan Masih. untuk Piala Asia nanti kan. Ipswich pun bisa juga jadi cadangan misalnya jadi kayak tim-tim bayangannya bisa jadi. Iya, si ini ya. Kayak si kayak, Justin Hapner bisa Nah, Justin latihan. Hapner lagi satu saingan dia. Abner, dan ingat Sandy Walsh di Jepang main kan di situ. Iya, betul. Sandy Walsh Tadi juga- bukan mainnya di situ. Sandy Walsh juga main di situ. Posisi si Ijes dia main kan. Dan bagus pula. Hati-hati. Makanya sekarang kalau yang jual mahal untuk timnas sudah berat lah. Berat. Jangan jual mahal lagi lah, karena semua posisi udah ada persaingan, nggak kayak dulu. Iya, betul. Betul kan? Kiper lagi udah. Kiper lagi. Nah, sekarang kita prediksi lah Garuda Calling-nya siapa nih? Kayaknya kalau untuk yang pertama itu biasanya 27 ya. Biasanya 28 dia bilang. 28 28. ya. 28. Artinya setiap posisi itu mungkin ada ininya ya, 1 2 3 4 pemain lah. Kayak kiper Kalau mungkin. kiper yang sudah pasti dipanggil ya, kecuali Pais. cedera beberapa. Ini tidak kita inginkan, tapi semoga tidak terjadi lah. Ada Pas, kemudian Emil kalau memang jadi pasti dipanggil. Kalau memang terkejar, bukan kalau memang jadi ya. Kalau memang terkejar itu pasti. Kemudian salah satu tempat lagi nih siapa nih? Biasa 4 kalau dipanggil Biasa pasti 4. panggilnya 4, Awalnya nanti coret 4, satu. dicoret 1. Kalau aku sih Hernando Ari sama Nadio. Itu pasti kayak Fernando. Hernando Ari udah terakhir pasti agak kalau bagus menurut dia aku. main lawan Persib kemarin. Karena Pak apa bilang kemarin, Pak Ketum bilang ya kiper 2 harus ada saingan nih.
Nah, satu lagi kalau bisa memang lokal yang masih muda. Ya, Hernando Ari kok kita pikir kan masih muda kan gitu. Siapa Nah, lagi proyeksinya yang ke paling depan. muda cuman dia ya kan. Yang berpengalaman kan gitu. Kayak Hernando Ari lah. Atau Paling si nggak- yang di apa itu? Sirus nggak ada Sirus kemungkinan Maradona. dipanggil. Mainnya bagus loh di Liga Kosovo. Iya. Kenapa Katanya nggak iya. dilirik-lirik deh? Iya. Dipantau kayak sama pelatih kiper yang dari Dewa United tuh. Suruh masuk situ. Oh, dia pelatih kiper Enggak, dia ya. kan dari Dewa United. Pelatih kipernya dari Dewa. Dari Dewa itu. Kiper Dewa siapa? Kiper Dewa bule kayaknya. Oh, Nggak salah ya. Mulai ya. Bule kayaknya kiper Dewa. Dewa Egi loh kan. Egi. Lagi. Heeh. 3 itulah kita bilang. Ya. Tapi emang Sirus itu sebagai misteri juga tuh Bang. Kenapa nggak dipanggil-panggil ya? Itu makanya di zaman STY kan alasannya bahwa dia bukan dalam proyeknya STY, berarti tidak agak sulit untuk dipantau karena STY itu tidak memproyeksikan dia. Nah ini STY sudah tidak ada, masuk Clivert, artinya kan bebas dong, vlog, siapapun bisa dipanggil kan. Nah Sirus ini belakangan ini menunjukkan performa yang lumayan bagus, main terus. Sebagai walaupun liganya Liga Kosovo itu ya nggak terlalu tinggi sih di Eropa ya, mungkin sedikit saja di atas Liga Asia Tenggara, mungkin sedikit saja. Kalau untuk kelas-kelas Asia dibanding Jepang sama Korea misalnya atau Cina itu di bawah, Masih di bawah ya. Nah cuma dia mungkin saja bisa dipertimbangkan sebagai cadangan-cadangan kalau menurutku ya. Atau minimal Umurnya dipanggil berapa, lah dulu Sirus? ya kan. 21. Kan bisa diproyeksikan Bisa. Untuk U23 bisa. Masih Bisa, banyak bisa. sebenarnya. Sekali dipanggil mungkin dia bisa jadi seterusnya. Siapa tuh. tahu karena selama ini berada di luar radar kan, nggak tahu. Tapi buktinya ketika dia main di Liga Kosovo itu dia menunjukkan Menunjukkan performa yang bagus ya. Bagus. Tapi pelatih nggak ada mantau ke Liga Kosovo pula lagi sana. Seharusnya itu kan tugas Dirtek itu kan Bang. Iya. Yang untuk mengenai Siapa namanya? Jordi Cruyff. Jordi Cruyff sekarang. Jordi ya. Cruyff. Technical advisor dia, bukan Iyalah, Dirtek. Sama itu. Sebenarnya Beda lagi sama katanya. itu. Dirtek Beda lagi? tuh beda Ya, lagi. apa bedanya? Inilah kebanyakan Dirtek itu kebanyakan jabatan. Banyak jabatan, iya. Ya kabinet juga Katanya sama. Si Dirtek itu yang mengevaluasi Ada menterinya, ada wakil menterinya, Jadi, ada stafnya. Sebenarnya Aduh. kalau menurut aku dari pembicaraan Bung Erick Thohir sebenarnya Dirtek dia. Cuman ke para pengamat ini menganggap dia konsultan sebenarnya? Technical advisor-nya lebih mengurus ke penasehatnya gitu kan. Dewan penasehat. Padahal terlalu banyak memang jabatan di sini. Iya. Ya, Jadi buat perbedaannya itu apa? Sebagai pemain bola dan katanya sih CEO bola. kalau direktur teknik yang mengevaluasi jajaran pelatih-pelatih ini terus membuat program nanti apa gitu. Itu Kayak ibaratnya Dirtek. Penyambung antara federasi sama program manajer yang pelatihan lah ya. sama yang sebelumnya kan yang megang program dari Luis Milla itu kan ada Pilenesia tuh. Nah itu mungkin itu lagi dipertimbangkan juga apakah dilanjutkan program ibaratnya kurikulumnya itu dilanjutkan atau dirubah lagi sama si Dirtek yang baru ini katanya. Waktu zaman SD Dirteknya dipakai semua itu kurikulumnya? dipakai Pilenesia itu kurikulum itu. Makanya ini kan Ya, kalau nanti kalau Jordi ini apa fungsinya? lebih ke kayaknya ke timnya sih Bang. Oh kayak apalah ya, kayak Mayor Teddy lah ya. Lebih Ke timnya kabinetnya, itu. Kabinet. gitunya. Iya. Kalau Dirteknya lebih ke semuanya dia. Tapi katanya dia Mulai sudah dari- bisa memantau untuk ke daerah-daerah katanya. Berarti kan bukan tugas dia kan? Ya bukan tugas dia. Seharusnya tugas dia tuh kan? Sejauh ini Jordi gimana Bang? Menurut Bang? Nggak tahu, belum tahu aku gimana ininya. Gimana Enggak, sepak terjang Jordi lah. terakhir dia di Barca kan? Barca ya. Barcelona. Dirtek juga. Barcelona penasihat itu juga penasihat Benar. Dia Technical juga advisor kayaknya ya. yang apa itu ya, yang menyarankan nggak ada makan siang lagi itu kayaknya Barca. itu di MU itu Bang. Dia kan nggak siap lagi ya. MU PHK 200 karyawan. Wah, Berapa? 200 karyawan. Banyak kali ya. Udah kalah kayak Sritex ya. 200
200 karyawan. Sritek ribuan. Itu berarti itu ada kesalahan manajerial juga kan, seperti Sritek kan seperti itu. Banyak investasi kurang inilah ya kan. Banyak utangnya juga kalau Sritek tuh. MU kan gitu juga, kesalahan manajerial juga kan. Tapi emang disetel ya, menang sekali, kalah 2 kali gitu ya. Jelas juga. Memang gitu ya. Tiba kalah, jadi kalah, habis itu menang. Lagi bahas MU, Iya. nggak ada faedahnya kok sekarang ya Bang, betul. Bisa membatalkan puasa lo sekarang itu dia. Membatalkan puasa. Puas dia. Aku juga berhenti nonton Madrid selama puasa ini. Ya kan? Membatalkan puasa juga. Bisanya 4 kali main. Nggak pernah menang. Gawat kali. Langsung ketar-ketar Real Madrid masuk Anthony, El Gasing. Padahal Gasing nggak main. Main tuh. Kartu merah kan sebelum lawan Madrid. Ya tapi dia hapus akumulasi kartunya Bang lawan Madrid. Main dia kemarin. Main dia. Patahkan kakinya sama siapa itu. Terus di sliding Anthony. Tapi masih peringkat 1 Madrid. Enggak, udah turun. Barca menang 4-0 malam. Peringkat pipa. Oh iya, kalau peringkat pipa itu lama lagi itu akan katanya jatuh. King kok dia. Barca King nggak masuk 10 besar. Enggak, Real Betis semenjak masuk El Gasing. Nah itu artinya apa? Itu yang diposting selama seminggu itu nanti Bang. Yakin nggak Ya itu? berartinya apa? Artinya itu dia apa? ngecun. Berarti kenapa dia bisa di klub sekelas Real Betis? Dia ngecun. Dia bisa luar biasa. Pasti di MU. Tapi di MU dia jadi lawak gitu, jadi badut gitu. Kenapa? Gitu. Dan banyak pemain yang tiba-tiba masuk MU jadi badut semuanya. Betul. Casemiro, sehebat apa Casemiro dulu kan? Casemiro, Cuma iya. cadangan apanya kan? Julukannya kan? Bermain di antara Luka Modric dan Toni Kroos, kurang apa lagi tuh kan? Masuk MU. Berarti memang masuk MU ini memang Bapak kutukan. dia memang. Masuk MU ini kutukan nih, bakalan karir-karir bakalan hancur semua klub-klub yang bagus-bagus itu jadi hancur gitu loh. Makanya kalau pemain-pemain yang lagi meranjak jadi bintang, main di situ hancur pasti. Karirnya. Mending udah bintang langsung. Tapi kalau analisisku sedikit lah ya, MU ini untuk sekarang. Kalau teknis di lapangan ya. Ini perkaranya sebenarnya perkara mental nih. Ini udah rusak semua main. Jadi kalaupun mau apa harus buat sapu bersih semuanya kan. Artinya semua ganti tuh, manajemen, pelatih apa semua ganti. Tapi kalau mau instan sekarang agak bagus. Jual Bruno Fernandes. Bruno yang jual ya? Dia apanya itu apa namanya? Biang ya? Kudisnya istilahnya. Nah, jadinya semua pemain nggak cocok sama dia. Oh iya, kalau egois. Kapten. Semua dimarah-marahin ya. Semua marah-marah. Dia perasaan Roy Keane. Beda bos sama Roy Keane. Dia Roy Keane marah-marah semua pemain takut. Ini nggak marah-marah orang, pala orang sama dia. Iya, karismanya udah beda sama Roy Keane. Ke Paul Scholes aja pun nggak masuk dia kan. Masuk dia. Jangan kan Roy Keane itu betul leader dia. Siapa yang berani? Cantona aja dibilangnya diam gitu ibaratnya. Cantona loh. Yang nendang penonton. Dibilang Roy Keane jangan diam dia. Memang preman dia. Sama kayak Maldini di apa ya? Di Milan dulu, kan. Gattuso lagi marah-marah gitu. Diam Gattuso. Kalau di timnas Indonesia kita siapa yang mau sosok kayak gitu, Bang? Kalau di timnas? Di timnas yang agak kayak gitu nggak ada ya. Kalau dulu Bambang lah. Bambang masih diseganin dia. Sekarang seganin aja. Jai itu ketika dia bicara sekarang ya dia membuktikan juga kan di Venezia bahwa dia memang di sana pun dia kapten. Kapten Serie A, orang akan memandang iya, benar. Bagus dia semalam main lawan Atalanta. Top skornya atau apa Liga Italia dikantonginya nggak bisa cetak gol, biasa cetak gol terus tuh. Bagus tuh. Memang bagus main. Dia nggak pernah nggak apa, ya gol-golnya kadang nggak dari dia kan, nggak mungkin dia semua yang menjaga itu. Ngerobos misalnya dari kanan dia di kiri ya, gimana dia ngapainnya kan. Tapi kalau dapat dia Lukaku aja nggak bisa lewat gitu. Itu besar badannya mana ya? Iya makanya strikernya tuh Retegui dari Argentina itu nggak bisa ditempelin terus, nggak ada cetak gol, biasa selalu cetak gol terus itu. 21 gol itu top skor tuh. Hasilnya bisa bergerak. Seri 0-0 Bang. Seri. Nggak bisa gol, nggak bisa cetak gol. 0-0. Radio 0-0 juga. Radio peringkat 4. Berani bertahan bagus. Makanya kalahnya kan nggak banyak-banyak, Pak. 1-0, 2-0 kan. Ya
mungkin masa depan dia cerah lah. Walaupun dia Venezia itu degradasi, kayaknya banyak lah yang lirik dia, ya. Ya paling nggak di ya nggak pun di tim yang besar. Ke Como lah misalnya gitu. Misalnya. Siapa tahu Como bertahan kan? Iya, kejutan dia ke Juve, Milan, kemana nggak tahu kita. Madrid. Kontrak ratusan miliar Madrid. kan. Madrid krisis juga nih kan. Madrid banyak deknya. Kalau Eder Militao ntar lagi sembuh itu. Ada Rudiger. Daripada ke situ dia Real Madrid, mending dia masuk tim-tim yang apa tapi tidak Iya, main mediocre tapi main terus. Jangan. Pasti dia di cadangan. Cadangan. Militao aja cadangan. Semalam dimainkan Alaba. Lebih memilih Alaba ketimbang Asensio. Ramos. Jadi lari kemana kita? Coba kita prediksi tadi. Kiper tadi itulah kita bilang ya. Kiper mungkin ya Kalau 4 pasti Nadeo sama Arila. kemungkinan. Nadeo, Dua di depan ini sudah pasti. Sudah pasti kalau cepat lah si ini naturalisasinya ya. Iya, kalau cepat naturalisasi Emil pasti masuk. Emil udah pasti. masuk. Kemudian kalau Hernando kurasa oke, tapi nggak tahu ya apakah pelatih kiper sekarang itu memandang tinggi badan itu sangat penting atau bagaimana, dan tidak tahu sejarahnya jejaknya Nadeo dari dulu. Kalau STY kan sudah tahu jejaknya Nadeo. Dari dulu kan sudah tahu, jadi akhirnya dia menepikan tinggi badan itu. Nah, kalau menepikan pakai tinggi badan, salah satu parameternya mungkin berat untuk Nadeo masuk. Untuk si Hernando. Justru Nadeo yang mungkin akan masuk. Karena badan tinggi. Sama mungkin Adi Satrio atau. Tapi Pak, pemilihan kiper itu bukan dari kiper kan, bukan pelatih kiper kan. Pelatih kiper hanya melatih kan. Pelatih kiper itu memantau, memberikan rekomendasi. Oh, tim analitik berarti? Ya, tim analitik, pelatih kiper, baru mereka memberikan rekom kepada pelatih kepala dan asisten pelatih lah, asisten. Kalau nengok analitik kan Hernando Ari kan sudah jelaskan jam terbangnya, ya kan. Dan melihat juga statistik dia di liga bagaimana. Performnya gimana ya, udah. Secara statistik mungkin lebih bagus dia dari Nadeo. Karena Persebaya itu lebih banyak diserang dan dia lebih banyak melakukan save. Benar-benar. Ya, hitungan save kan? Iya, sampai waktu lawan Madura kemarin. Madura tuh lawan Persis Solo di tempat itu. Nah, Hernando versus everybody itu tulisnya. Sampai 11 apa 12 itu. Ini sendiri yang main. Kalah juga Persebaya. Kebobolan juga dia 2-1 kan akhirnya kan. Yang gol kan si ini juga. Siapa tuh? Ramadan Sana. Tendangan keras ya ada. Gol dapatnya. Oke. Itu mungkin kiper ya. Kalau Emil tidak terkejar ya barangkali itu tiga itu ya. Masuklah Nadeo sama Hernando ya. Hernando dan mungkin Adi Satrio atau Sirus mungkin. Ya, Sirus namanya cocok lah, dipanggil dulu, dilihat dulu, dicoba. Urusan dicoret belakangan lah. Dan kalau memang Paes dan Paes tidak cedera, Emil tersedia, 1-2 pasti udah orang ini. Iya, pasti. 100%. Tinggal nyari kiper ketiganya, benar. Tinggal nyari kiper ketiga. Siapa bisa melawan mereka? Itu kiper termahal nomor 1 dan nomor 6 Asia sekarang. Emil paling termahal ya? Enggak, termahal Dion Suzuki ya? Jepang di Parma. Nomor 2 Emil, nomor 6 Martin Paes. Asia ya? Iya, Emil itu 58 sekarang miliar. Martin Paes itu 20-an, 30-an? 38 gitu. Yang tertinggi itu si Suzuki ya? Suzuki, 100 lebih. 100 miliar lebih. Serie A juga ya? Serie A, Pak. Kalau udah 100 sudah ini ya. Udah mantap lah ya kan. Tapi keturunan kan, nggak Jepang asli juga kan? Keturunan lah samurai kurasa. Dan keturunan Afrika tuh ya? Mana ya? Afrika. Ya, dalam sejarahnya yang betulan ya. Lah samurai itu bukan kayak Tom Cruise orangnya. Jadi? Iya, orang Afrika. Nah, itu kayaknya keturunan Afrika, keturunan lah samurai gitu. Afrika. Nah, itu untuk kiper ya. Untuk back kiri lah. Kiri tadi sudah kita bahas. Iya, kiri tadi kita bahas. Perdong. Kemudian jika tersedia itu ada Dan James, Arhan dan Sain.
Patinama. Berarti Maklok udah nggak ke situ lah ya. Maklok. Oh, Maklok ke situ ya, tengah ya. Tengah, Maklok tengah. Nathan Cho. Nathan Cho ya. Tapi Nathan Cho kan bisa digeser tengah. Ya, Nathan Cho bisa digeser tengah. Artinya untuk di kiri dia sulit untuk bersaing dengan pemain-pemain yang bermain secara reguler. Ini bermain reguler semua nih, empat-empatnya. Iya. Reguler semuanya, empat-empatnya reguler. Nah, kanan sudah pasti Kevin Dix. Kalau tidak cedera itu pasti cedera. Dix. Kemudian ada Sandy Walsh. Asnawi gimana? Asnawi main terus juga. Main terus. Iya. Kapten ya di sana ya? Penting. Enggak kapten. Kemarin tuh main terakhir Port Asnawi dicadangin pertama. Mungkin karena kecapean atau apa ya kan. Tidak dimainkan dari awal. Ternyata keteteran Port ini. Baru 30 menit kalah 2-0. Dari situ terus diserang. Iya, dimasukkan lah dia menit ke 31. Jadi 4-2 menang. Luar biasa. 4-2. Menit 31 dia masuk Aaron. Kok menit 31 nih masuk Asnawi. Terulang pertandingannya. Rupanya gitu. Sampai menit 30 kalah 2-0. Habis itu masuklah dia dengan orang masuk di babak kedua. Ini menit gantung 31 dimasukkan. Berarti kan dibutuhkan kali. Tapi dia nanti bakal saingan sama dua bersaudara kembar ini nanti. Asnawi. Enggak, ya Sayuri juga. Sayuri, Yanci Sayuri. Kan sudah ada 4 pilihan di situ. Ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh, ada Asnawi, ada Yakob. Ada 4 nih gitu. Ditaruh ke depan mereka kan. Kalau dipanggil. Kalau zaman STI itu pasti dipanggil tuh. Yakob, Sayuri. Ya Sayurinya. Kalau nggak cedera dipanggil terus tuh. Cedera itu pasti dipanggil. Sekarang nggak tahu ketika di zamannya Patrick Kluivert nggak tahu. Apakah mungkin ada pemain baru yang akan dipanggil ya dari Liga 1 kita nggak tahu. Mungkin hasil pantauan mereka lah ya kan. Iya. Ini kan prediksi kita kalau masih itu juga lah orangnya kalau ya. Masih itu juga ya itu. Karena kita kan ya jujur aja kurang memantau Liga 1 ini kan gitu. Nah, kalau di tengah sekarang di tengah itu ada Hilgers, Jai, Jordi Amat, Ridho, Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Ferrari. Ada Muhammad Ferrari, ada 6. Ferrari. Dipanggil nggak Ferrari? 8 4 12 tambah 6 udah 20. Mungkin banyak kali. 4 banyak kali lah. 4 tambah 4 udah 2 berarti deh nih. 4 tambah 4 udah lah. Kayaknya udah 8. Di kanan kayaknya ada gitu tuh, enggak sampai 4 gitu. 8 maksimal 12 tambah 20. Udah habis turun tuh yang main suruh. Setiap posisi maksimal kayaknya 4 lah, ya kan? 3 kalau 4 dan lebih kalau 28 yang dipanggil. 3 ada yang 2 malahan nanti. Belum lagi kiper ya. Kiper udah 4. Kiper udah 4 kan. Mungkin aja. Udah 4. Kiper bisa 3 lah nanti. Ini 4. Udah 16. 4 kalau 4 16. 3 9. Nah, karena masih banyak dia. Ya kan? Nah, belum strikernya belum lagi striker. Oke, ini prediksi lah masih udah back tadi. Ada Hilgers, ada Jai. Berarti yang dicoret siapa kira-kira? Kalau kan ada 6 dan 6. Ferrari nggak mungkin. Ferrari dicoret 5. Nah, tinggal 5. Tinggal Hubner pun aku masih rada-rada pantauan Kluivert nih. Regular nggak? Kalau full komplit nih yang bagus, Jai ini semua main semua nih. Justin lah ya, atau Jordi Amat dicoret? Enggak mungkin juga. Jordi tidak ya. kayaknya. Dia ada pengalaman ya. Iya, karena Jordi mengcover 2 yang betul-betul main lagi fit ini katanya ya. Udah cedera ini siap masuk ya kan. Atau misalnya butuh mungkin 5 di situ di tengahnya. Udah pasti 5. Di tengahnya itu ada Hilgers, ada Jai, kemudian ada Jordi, terus ada Justin dan Rizky Ridho. 5 pas lah ya kalau 5 ya. Di kanan itu 3 ya. Kalau kita bikinlah 3 ya. Itu kan kalau 5 4 12 17 Pak ya. 17 ya. 17 kan. Nah, sisa 10 lagi. 17 masih 10. Oke. Kalau posisi pakai back 4 ya. Back 4 itu kayaknya pasti pakai back 4. Nah, di depan, di tengah tuh tengah sentral itu
Kalau jadi Hai pasti. Pelupesi. Hai pasti. Ivar juga oke, pasti. Ivar main terus nih sekarang. Nah, kalau terkejar itu Pelupesi satu. Ada tiga, Kemudian ya. kalau aku Ricky Kambuaya. Lagi kamu ya. Kambuaya. Yang masuk Maklok di bisa situ. jadi panggil juga dengan Maklok. Klok ya. Maklok mungkin saja. Lagi Cun juga ada ya? Atau mungkin komunikasinya bagus kali sama pelatih-pelatih. Apa ini Apa Maklok ini mainnya nggak stabil kalau menurutku. Sekalinya lagi bagus nanti Bagus. bagus dan akhirnya kartu merah gitu loh. Saking semangatnya Iya. membahas orang Saking lah, pengen apa. sowannya kan di Soalnya situnya. terlalu ini. Jadi jauh lebih tenang Ricky kalau menurutku. Ya, Ricky Tapi nggak lebih tahu apakah ini dari Pelatih lah ya. enak aja playmakernya. mainnya. Dan dia nggak terlalu reaksioner gitu kan. Siapa lagi nih? Nathan apakah bisa masuk di sini? Apakah bisa Tinggal bersaing nggak di situ? Berarti dicoret antara Nathan dan Maklok. Maklok antara Ini dua itu kurasa ya. untuk di tengah ini udah aman ini. Aman. Empat. Ya. 4 ya. Terus sayap. Sayap Sayap banyak nih. Kanan ada Dari kanan kiri. yang ini kan Ragnar kan pasti nggak main. ya, cuman kan namanya kan pasti Pasti masuk. dipanggil, pasti Dari dipanggil. Iya, Bahrain. untuk Bahrain. persiapan ini Bahrain. Bahrain kan. Iya. Ada Ragnar, kemudian Oleh Ole di depan ya. di depan. Marcelino, Marcelino, Egi, Marcelino, kalau Egi. menurut si Eliano. Witan dipanggil nggak Witan ya? Liliano, Witan kayaknya enggak. Witan menurut aku enggak. Enggak. Karena Persija saya bilang main aja pun jelek. Oh Di iya. Persija aja dia nggak main. Orang Persija, manajemen Persija saya bilang semenjak ini turun performnya kadang. Itu udah 4. Udah 4. Depan Struik, Orat, Struik, Rome, Romani, Ramadan Sananta kalau menurut aku. Tuh, Dan Sananta ya pas lah. Spasu, udah berapa tuh? Lili Pali Lili Pali mungkin. dari Liga 1 kan. Udah berapa sih? Udah banyak kali, 30-an itu kayaknya kita. Enggak. Tadi aja striker 4. 5 pun lagi striker kita bilang. 4, 17 tambah 4. Strik. 1. Ole, Ramadan Sananta, Lili Pali, Ya 4. 4, ya kan? 21 dah. Wing kanan, kita bilang tadi ada si Eliano, Egi, Lagi Ratnar tadi kan? Ratnar, Marcel Marcelino, udah 4. 4, 5. udah 8 nih, 8. 8. Masuk di tengah, Tengah. ada Tom Hai, ada si siapa tadi? Pelupesi. Ivar Jenner, Evagena, sama yang baru, Pelupesi. Palupesi. Habis Ricky itu Kambuaya. Ricky Kambuaya atau Maklok. Maklok. Maklok atau Nathan Chu kita bilang. Ya. Ya kan? 5. Hitung aja satu itu, Maklok atau Nathan Chu ini Ya, panggil. 5. Nah, udah 13. Udah 4. Udah 30 lah. 17 tambah 16. 4 tambah 20 pun lagi. Ada 5 sektor lagi kan? banyak kan. Kalau mau dikurangin sampai 23 pemain Terlalu banyak stok kita kalau sekarang ini. banyak Kalau stok. pemain. Terlalu banyak stok yang mau diambil ini. Ada yang dicoret. Dicoret. Siapa yang dicoret nih? Jadi kalau menurut aku peluang pemain baru, terutama yang di Liga 1 sih untuk saatnya agak berat sih kalau menurut aku. Kalau nggak memang yang biasa masuk timnas ini yang dipanggil, apalagi kan ditambah Malik lagi lagi belum ya? Malik. Dimas Derajat. Malik lagi dipantau itu. Malik lagi kan sebanyak Sebanyak. mainnya. Bagus dia main tenang gitu. Kuliper kan tipe-tipenya itu suka gitu. Banyak nih. Siapa yang akan tercoret nih? Makanya Ramadan Sananta tercoret kali. Ramadan katanya memang betul lagi radar bagus. Dia suka tipe-tipe kayak gitu katanya. Berarti bakalan pakai model-model tipikal striker satu lagi lah ini. Kayak kalau Patrick Kluivert nih. Ya karena di dalam Striker kan. satu yang ujung tombak tuh, striker 9. Ole udah sepertinya satu tempat itu hampir pasti untuk Ole. Oleh. Karena mainnya grafiknya lumayan bagus nih. Kemarin Iya, dan nyetak gol dia. cetak gol dia. Dan nyetak gol perdana di Terus starter Liga Inggris juga, ya. kan? Dan sudah starter. Sudah dua kali starter.
main kalau overall dia main itu kayaknya 6 kali main, 2 kali starter, 1 gol. Terus ya grafiknya itu terus naik. Statistiknya bagus lah ya. Statistiknya nggak apa. Dia harus pindah posisi kata pelatih kalau mau starter terus. Jangan jadi striker lagi, jangan di 10 lagi. Jangan di 9 10 deh. Pokoknya tergantung kebutuhan si pelatih inilah di mana diletakkan. Kalau dia memang mau jadi starter si Ole. Ya, Berubah posisi. Kalau dia memang bisa main di posisi terbaiknya justru bagus ya untuk Indonesia juga. Asal jangan lupa aja nanti balik ke timnas nanti dia posisi, wah aku di sini posisiku, lupa nih cara main yang ini katanya. Ya, jadi dia bisa main di kayak Ragnar juga kan. Ragnar itu kan main kalau di Denver turun ke itu bawah. dia AMF, dia main di tengah, di belakang 2 striker. Kalau di situ ya. Kalau di Denver dia nggak main di sayap gitu. Nah, ketika zaman ST ya dia justru jadi penyerang. Jadi striker di tengah. Striker sebagai memang false nine ya. Dia false nine tapi dia jadi ujung tombak ya kan. Ujung tombak yang palsu lah gitu, false nine. Ketika di Denver dia justru di belakang 2 striker. Apakah Patrick mau melakukan eksperimen seperti itu ketika melawan Australia? Bahrain, kita kan belum tahu. Bahrain dia ya. Ya mainkan Ole di kanan, Ole di kiri misalnya kan, Ole di kiri, si ini di tengah, Ragnar, kemudian di kanan itu Eliano misalnya. Kan? Eliano ya. Itu berapa strike? Depan strike sama Marcelino ya. Ini nggak tahu juga kan. Nah, Egy dimasukkan ya kan? Iya juga. Egy soalnya ditonton kemarin lawan Dewa United kan ditonton dia kemarin. Ditonton udah 2 kali Kluivert nonton dia. Kluivert nonton Dewa United itu suka karena gaya mainnya beda. Gaya mainnya kayak Eropa kata dia kan. Memang pemainnya gitu kan. Menang kan Dewa United kemarin. Ya, kalau Egy kembali kayak zaman dulu kan kita. Maksudnya berani aja megang bola, ini kan nggak berani. Kalau tergantung ininya juga, tandemnya juga. Tandemnya, ya, kalau mainnya tandemnya yang ini nggak ngerti sama dia pun kerepotan juga main di depan. Yalah, semoga lah menambah toxic yang bagus ini ya kan, virus-virus yang bagus ini untuk kalau lini bawah kita yakin lah kalau lini bawah lawan Australia sampai lini belakang itu keteteran lah bagus kalau kita tidak ada apa-apa dari pemain-pemain ini sehat semuanya, fit semuanya, itu line 4-nya itu sudah pasti diisi pemain-pemain ini. Pemain-pemain yang sekarang lagi top form di liganya masing-masing. Benar. Ya kan? Terlepas dari kekalahan timnya secara keseluruhan, tapi secara individu, secara mereka personal semuanya, ya. Iya, secara personal mereka semua mendapatkan rating tertinggi semua. Betul. Verdong itu hijau terus loh. Verdong hijau terus. Raport yang bagus lah deh. Ya kan? Jaijaz lagi. Jaijaz lagi ya kan. Walaupun Venezia itu jarang menang ya kan. Cuma ketika melawan para raksasa, striker kelas dunia semua, para predator semua, nggak ada yang nyetak gol. Striker itu satu pun nggak ada yang nyetak gol. Vlahovic nggak nyetak gol. Lukaku nggak nyetak gol. Yang kemarin semalam gitu dari Argentina. Top skor tuh ya. Top skor di Italia, cetak gol. Striker Lazio kemarin nggak nyetak gol juga gitu loh. AS Roma kemarin siapa? Dybala nggak nyetak gol juga. Bayanginlah Dybala loh, nggak nyetak gol. Apalagi sekelas strikernya Bahrain misalnya atau Australia kan sekarang sedang lagi pincang-pincang. Ditambah lagi satu lagi bang katanya 9 pemain. Waduh, harusnya kita manfaatin. Iya, makanya ini kalau harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Benar. Paling tidak seri. Betul, seri. Jadi kita harus mencoba untuk mengintip celah untuk bisa menyerang. Karena secara penyerangan mereka sudah tidak setajam biasanya karena ketidakhadiran para pemain intinya nih ya. Iya. Ya kita kadang sering frustasi itu pemain nggak bisa cetak gol dari semua frustasi itu amburadul. Ya mudah-mudahan dengan tenang aja karena kalau seri pun masih menguntungkan Indonesia sebenarnya. Belagi menang. Iya, dicoba untuk nyetak gol. Kalau nggak bisa nyetak gol ya sudah tenang aja gitu. Ya karena kalau menunggu kesalahan dari orang itu jangan kita melakukan kesalahan. Jangan kita yang ditunggu kesalahannya kayak lawan Cina kan. Lawan Cina kan gitu. Pemain Cina nunggu kesalahan kita.
Kalau kita ngabisin nyerang ini harus menang, betul, harus betul. menang nih. Bisa Dapat nih celahnya menang. langsung dilarikan. Serangan balik masuk. Nah, udah dibaca dia biasa asal bola mau itu pasti orang tuh nunggu. Udah masuk aja ke tunjang bola kan itu golnya kan. Dicuri bola. Cina itu hanya melakukan 3 shoot on goal waktu lawan Iya. Indonesia, 2 gol. Indonesia 21 kalau nggak salah. 21 Iya, banyak, ya. shoot on goal yang nggak ada yang masuk. Gara-gara curi bola itu aja ya kan. Iya, tercuri bola, serangan balik, trap offside. Terlena, kita terlena kemarin awal-awal itu. Enak kali nengok serangannya. Nah, STY pun buat strategi yang agak lain kan gitu. Iya. Tom Haya dicadangkan. cadangan. Aduh, banget. Terakhir panasnya akhir terakhir. Di Pak ya udah nggak bisa ngejar aja kan. Kena posisi 2-0 tuh kan. Kalau tadi sempat lawannya Bahrain, lama kali itu muter-muter guling-guling lagi habisin waktu. Cina masih agak sportif deh. Sportif ya. Nah ya banyak barang-barang yang masuk Indonesia kan. Kalau nggak kan bisa bahaya, mempengaruhi juga itu bang. Indonesia tahu lah nih. Trade market. Jadi banyak stok lah nih bang ya. Banyak stok. Kalau menurut aku membingungkan tim nih ya. Iya, membingungkan Alex Pastor ini kalau karena kan si Kluivert kan terima bersih aja istilahnya kan. Alex Pastor ini yang bekerja secara teknis kan. Nah, dia agak bingung nih siapa yang pilih. Jangan-jangan yang U21 dicoretnya semua nih, nggak ngerti kita. Ya kan? U21 itu kan Ivar, Abner. U21 yang di tim ya, Ivar, Abner, Nathan Cho dan Marcelino nggak mungkin. Marcelino. Iya, itu 4 nih U21 semua kan. Nah, ini bisa jadi. Udah kok ke 23 aja nih. Nah, nanti kalian main di U23 aja. Piala Asia gitu. Piala Asia kan main di sana katanya kan. Enggak tahu juga kita kan. Iya. Ya, tapi yang jelas ini yang di 21 ini yang pemain inti itu hanya Marcelino, Hafner, Ivar dan Marcel. Nathan Cho enggak. Kalau menurutku Nathan Cho ini berpeluang besar dicoret ya. Karena dia ketika main di Swansea U21 pun dia tidak pemain inti. nggak reguler ya. Hafner kapten pasti kan. Ivar itu juga main terus, kemarin kena kartu merah main terakhir kan. Marcelino juga. Marcelino udah membuat berapa gol ya? Benar. Nah Marcelino itu salah satu lokal pride-nya yang mau dipuji-puji nih dia nggak mungkin nggak. Idolanya Patrick Kluivert lah katanya. Memang lagi naik down juga kan. Kalau berpeluang aku dicoret itu Nathan Cho itu berpeluang dicoret. San Patinama. Kemudian Sain mungkin saja Sain. Karena tidak reguler juga ya, kadang main kadang tidak ya. Kemudian Sayuri kalau aku. Iya, Sayuri bersaudara. Ya. Sayuri bersaudara. Karena tipikalnya banyak, karena kalau ambil postur tubuh lagi, takutnya kan gitu. Salah kan. satu mungkin bisa satu masuk, satu tidak ya. Kayaknya Yakob yang paling berpeluang untuk masuk. Masuk ya. Yakob posisi di Bek kanan bisa. Sayap kanan juga bisa. Ya. Karena banyak posisi yang dikuasain sih pemain sekarang. Ya kayak tadi apa bilang, kayak Ragnar mainnya udah posisi baru. Ya kita lihat Sandy Walsh pun posisinya pun aneh. Sekarang. Sandy Walsh sekarang main back tengah. Back tengah. Di Yokohama Marinos. Dirubah-ubah Patrick gua nanti lu formasinya nih. Takut yang biasa main kiri pindah ke kanan. Kayak dulu Jordi tiba-tiba dari mana-mana main. Jordi gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Sama Hafner kemarin sempat. Tapi ini kita sudah punya pemain yang memang betul-betul berada di posisinya yang tepat ya. Ivar sebenarnya memang di posisi itu juga gitu. Ivar dan Joe Lopez kan. Nah, tapi ngomong-ngomong itu terkejar nggak? Ini tanggal berapa? Tanggal 3. 10 loh terakhir. Sumpahnya kan nanti di sana bang. Ya. Di Inggris sana nanti orang itu sumpah. Berarti sumpahnya itu mestinya di tanggal-tanggal 8. Tanggal 8, tanggal 9 pindah federasi, secepatnya diurus, tanggal 10 harus daftar karena 10 hari sebelum kick off. Tapi pun lewat-lewat sedikit pun kayak Martin Paes pun bisa juga ya. Lewat-lewat sedikit didaftarkan sama PSSI bisa juga tiba-tiba. Enggak lah, pasti ada tanggalnya nggak bisa. Dia kan kemarin yang kita kira Martin Paes itu nggak bakalan terkejar, tiba-tiba terkejar juga masuk. Yang diusahain sama Erick Thohir. Waktu Asia itu ya? Apa itu ya?
kualifikasi Piala Dunia Ya juga. mungkin ininya yang belum, pindah federasinya belum, tapi setelah jadi warga negara Indonesia, pindah federasi sedang diurus langsung didaftar. Gitu. Ya itu kan Karena kemarin dia kan sudah sempat warga ini nggak negara, bakal terkejar nih. Ini sedang sedang diusahakan. Mungkin aja bisa. Jadi ya. Nggak mungkin. Cuma yang paling penting itu adalah ketika dia disahkan DPR. Ya. Disahkan DPR dan langsung disumpah. Yang paspor kan berdasarkan paspornya itu. Iya. Mendaftarkannya mereka itu mengeluarkannya itu tinggal. Makanya nggak. Hitungannya kan sekarang tanggal 3 tuh. Tanggal 3 artinya tanggal 6 tanggal 7 Tanggal itu DPR 8. harus bersidang. DPR harus bersidang, kemudian akhir pekan lah. Tanggal 8 harusnya berapa? udah sumpah itu ya kan. Sabtu atau Minggu. 3 Sabtu sama atau 5, Minggu 8. depan, tanggal Oh. 8 ya. Minggu depan. Heeh. Minggu depannya lagi apa minggu ini? Minggu ini Tanggal 8 lah, 7 8 kan, karena dia atau enggak tanggal 8 lah, atau mungkin bisa tanggal 8 malam kalau memang mau dikejar, atau Senin pagi kan. Senin pagi itu ya setelah kan mereka nggak main tuh biasanya kan main tanggal hari Sabtu dan Minggu kan. Kalau Liga Eropa tuh Sabtu Minggu mainnya. Nah Senin kan dia bebas tuh, setelah latihan pagi barangkali dia langsung sumpah. Kan seperti itu, sumpahnya di Eropa gitu atau siapa. Iyalah kayak Ole kan sumpahnya begitu dipanggil bentar kan disumpah dia. Iya. Ole kemarin yang dibawa di London. dibawa siapa? Marcelino tadi nengok dia. Di London. Ya, di London. Nah, apakah ini kan nyebar nih, ada yang di Belgia. Emil malah di Italia. Satu lagi di Belanda. Belgia Belanda dekat lah kita Belgia, bilang. Belanda dekat. Ya, Emil nanti mungkin yang Emil yang datang atau Italia kan atau di dekat-dekat Itali. juga itu sebenarnya Eropa itu. Iya, nggak tahu Dekat-dekat juga kita mau dekatnya mana. Ya, nggak jauh. Sejam 2 jam paling gitu. Eropa. Ya, dengan pesawat jet pribadi nanti bahaya. Itu kayaknya kalau yang mau berpeluang dicoret sih itu 4. Nah sebelum nanti kan jadi 23 kan. Pasti ada lagi yang dicoret ya. Ya begitulah, mudah-mudahan cepat. Kayaknya kalau menurut aku bisa sih cepat bang, mas sudah diprediksi bapak itu kan. Sebenarnya dari dua orang itu ngumumkan kayaknya udah pede juga bakalan ini kan. PSSI nggak bakal ngumumin, tunggu udah mau apa baru dikasih tahu. Ini udah diumumkan tapi Mungkin sampai hari ini belum ada tanda-tanda rapat. Gak tahu kita ngomong gini, tahu DPR doang. Iya bisa jadi. Karena dia kan sudah menghadap menteri, udah menghadap presiden, dia bilang. Ya udah tinggal olah aja itu. Surat pun kemarin, kemana bola kata Pak Prabowo ya kan? Mana bola Erik? Udah masuk ke meja bapak itu. Oh ya, kalau bola penting memang ini. Iya, ini. Kapan lagi Piala Dunia kita katanya. Bola penting ini kata Pak Prabowo. Kenapa? Kalau udah kayak gitu cepat nih. Berarti nih, kalau udah Kalau semuanya saling kerja sama. Sampai press kan masalah orang nih 3. Berarti kan memang sudah sebenarnya udah berkas sudah masuk segala macam. Tinggal menunggu aja dari DPR sumpah. Ya, dan udah dari 3 sana kan dibilang kan sudah pasti mau. Ya. Nah, udah tinggal sign aja. Itu kan sekalian menunjuk si Jordi kemarin ya. Orang itu ya. Teringatnya kemarin kan bersama oleh Romeni itu kan ada 2 tuh. Ada tim Grapens dan Oh ya itu kan untuk Max. Dion Max. Nah itu kan apa? direksi U23. Ya. Nah, apakah nggak ada kira-kira kesempatan dipanggil? Karena satu itu posisi back tuh. Satu posisi gelandang, satu lagi back memang kan. Kalau masuk lagi makin crowded di situ. Dia Mungkin posisinya siapa bang? Yang si Tim Gibson? si tim Grapens kalau nggak salah gua. Dion Max itu kan pemain bawah. Dion Max pemain bawah. Maksudnya nggak bakal panggil itu saingannya tuh. Karena memang diprediksi mereka untuk U23 ini untuk Piala Asia ini. Siapa lah Rizky Ridho dicoret dia masuk atau gitu. Kalau Rizky Ridho kayaknya enggak. Ada Ferrari dicoret dia masuk. Kalau Ferrari itu nggak perlu dibilang lagi. Kalau menurut aku udah terasingin. Sama kayak
Kadek kayak apa gitu kan. Kalau di radar-radar untuk senior untuk saat ini ya udah nggak masuk lagi kan menurut aku. Belum ada ini ya. Proses orang itu 3. presiden sudah. Oh, baru ke presiden. Sudah disetujui presiden dan hari ini akan diproses presidennya. Proses ya Bang? Iya, dari Pak Prabowo sudah. Nah, setelah dari Pak Prabowo langsung di DPR. ke DPR. DPR baru ke Menkumham. Iya, kalau prediksi kita tanggal 7 kalau memang lancar dapat nih. Dapat di tanggal 7. Ya mudah-mudahan lah bisa terkejar terus sehingga kita punya kiper yang apa ya? Sulit lah ya. Iya, solid. Udah mulai nggak solid kayaknya ya. Hah? Udah nggak solid kayaknya ya. Katanya asal si kawan masuk datang, ini nggak adanya sampai sekarang. Belum ada kan? Yang mana? Katanya kalau sampai tertangkap lagi, saya akan datang ke penjara. Oh, enggak datang ya. Nah, belum ada ya kan sampai sekarang kan? Nah, berarti kan nggak. Mungkin menunggu yang data dari Rusia mungkin. Iya, cuman lah. Rusia lagi di atas daun nih kayaknya. Ya. Donald Trump nggak asur sama. Bisa gitu bang. Memang. Coba kita lari ke situ lah sekian doang itu mah. Ya, itu siapa yang salah itu Mas Ronaldo? Ya, itu betul pertemuan itu. Aku sampai sekarang nggak. Betul Ya, lah. Presiden Rusia tuh pakai kaos aja Iya, loh. memang namanya bekas pelawak bang. Kayak Ilham dia. Kemeja apa gitu deh Bang, kayak koko-koko gitu. Iya, cuman Iyalah. Itu pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat loh. Di loh. tempat yang sakral Di itu. tempat yang sakral. Masa pakai baju gitu dia? Mungkin dari situ lo udah nggak asur Dan mungkin. asal dan tapi si Kima itu pakai gini pula. Sementara si kawan pakai Pakai tuxedo, pakai apa? Ya kan? lengkap lah. Dia acara makan malam pun nggak cocok kayak gitu Padahal kan. itu lagi negosiasi masalah perjanjian. Iya. Seharusnya kan resmi antar negara, dengan perjanjian antar negaranya. Tapi kawan tuh dengan tapi lah backgroundnya apa bang? Artis, pelawak. Pelawak dijadikan Entertain. kayak gitu aja jadinya. Ya, jadi kayak gitulah. Masih syukur Putin nggak habiskan itu kayaknya. Sedang apa aja Presiden Cina misalnya kan dia kan biasa kalau di acara-acara apa pakai Cheongsam itu dia kan. Tapi ketika bertemu bilateral seperti itu kan, harus resmi. Baca resmi lah. Benar. Atau pakai Pak Jokowi aja nggak pernah kalau acara seperti itu bertemu jas dia. dua mata dengan presiden yang Pakai lain jas kan. dia. Kalau pakai jas dia. Pakai jas. Kalau acara undangan makan malam dia baru pakai batik. Pakai kemeja putih. Kemeja putih pun nggak pernah, Ham. Kalau jumpa sama petinggi negara, nggak pasti pernah. pakai jas juga. Pakai batik dia, selalu dia pakai batik. Kalau yang tidak resmi ya, kayak makan malam apa batik. Nah, dan yang datang ke Indonesia pun memang dikasih batik biasanya kan, Ya, pejabat negaranya kan. Untuk acara makan malam jamuan misalnya, gitu. jamuan, itu kan dikasih batik, pakai batik ini, batik yang Tapi mahal-mahal diginiin itu. sama Donald Trump. Iya, ada juga penolakan sih ke Donald Trump, ada. Donald Trump yang nolak. Iyalah, karena saling nyanggah gitu bercakap. Mungkin Donald Trump kan yang dibilangnya betul. Jarang ya kan petinggi negara langsung cakap-cakapnya betul KN. Berarti nggak betul yang pang itu nggak betul ya? Pukul enggak, Ada loh. pukul enggak ada. Kalau sampai fisik pukul tuh enggak ada. Cakap-cakap gitu aja dia. Itu udah hoax. Ya, iya, AI-nya ada, ya kan. Aku sendiri, ya kalau itunya udah pastilah nggak mungkin kan, pasti udah mati lah presiden itu kalau. Iyalah di Amerika itu udah gila. ditembak lah itu. Sementara dia minta bantuan kau gitu, datangnya kau pun dilawan dia bercakap. Maksud dia betul. Iya, berhenti dihentikan apanya? aja Dihentikan, gitu, nggak ada lagi. Tidak ada kelanjutan pembicaraan. Di situ ada apa Cili loh, wakil presiden apa Cili juga satu yang untuk sebagai saksi lah atau apa kan. Maksud ya wakil Cili itu bilang kan sudah dibantu pun kau gitu, gitulah bahasa kasar. Ya udah. Awalnya gara-gara apa? Ini nih bahas sampai nggak ini kali. Dia menganggap Amerika tuh pingin menguasai 50% mineral lapanya gitu. Ukraina. Sementara kan si Donald kan kok bisa damai nih sama Rusia gitu, karena udah dibantu dia. Tanpa kami udah habis kalian dapain Rusia kata si Donald. Ya betul juga kan.
Iya. Tanpa campur tangan Amerika, aku rasa udah dihabiskan Putin. Dia tidak mau damai lah intinya. Betul ya. Emang itulah. Trump udah lah damai kalian kata sudah. Iya, maksudnya di situ lah nggak mau dia, nggak mau damai. Nah, habis itu dia juga kepala kau. dia malah nyalakan Amerika, Nyalakan begini Amerika. begitu begini. Ah, udahlah. Ya, kau nggak terima kasih gitulah rasanya. Makanya itulah pemimpin tuh apa ya, mencerminkan negara sebenarnya. Salah kita memilih ya salah juga kayak gitu. Jadi kita sejauh ini salah memilih nggak? Belum ya, belum. Sejauh ini masih belum lah. Masih nampak baik-baik saja ini. Walaupun kayaknya. udah ada Iyalah. agak gempa-gempa. Gempa-gempa tapi gempanya nggak meruntuhkan lah. Belum sampai gitu. runtuh lah. Meruntuhkan ke yang lama maksudnya dia ya kan. Iya. Di sini yang gempa, sana yang jatuh gitu maksudnya. Tapi belum kembali ke enak zamanku toh ya, belum. Oh, belum lah. Belum ya. Enak zamanku, waduh. Betul-betul enak. Dapat ini kan dapat diskon gratis PLN. Oh, kalau PLN. Oh, masih dapat aku. Beli token aku. Aku beli token. Ya? Udah 2 bulan udah habis lah nih ya. Belum. Aku beli yang maksimal kemarin. Kan yang paling terakhir itu 2.200. Yang pemakaian 2.200 itu masih dapat. Ya. Cuman 1 juta. Ya lumayan lah. Iya, ya 1 juta bisa pemakaian 2 bulan lah jadinya dia. Ya bersyukur juga lah. Lumayan. Cuman kena tipu aku selama ini. Naik kereta aku isi Pertamax supaya enggak ngindari antrian. Sebenarnya itu Pertamax itu. Itu kayak mana lah Bilang gitu? orang, ini orang yang bilang ya, bukan aku yang bilang. Pertamax itu adalah Pertalite yang nggak ngantri. Iya. Nah, itu Versi cepatnya. versi cepatnya, versi cepat. Berarti kena tipu aku kan? Isinya sama aja. Bagus aku ambil Pertalite yang diganti Pertamax. Ya kan Pertamax ini campurnya ini kan? Iya. Kalau Pertalite apa dioplos nggak bisa ya? Nggak bisa. Apa yang mau dioplosnya premiumnya nggak ada lagi. Enggak, dari Pertalite kita yang dioplos ke Pertamax itu kan dari Pertalite sebenarnya kan, Bang? Dari Pertalite. Yang untung yang asumsinya bahwa dia enggak Nggak ada untung lah. Orang merugikan nggak ada kok. untung. Kadang-kadang. Menguntungkan pribadi ya. Iya. Menguntungkan bapak itulah. Itu apa bisa kita buat petisi Bang, hukuman mati aja orang kayak gitu Bang. Bisa tuh. Karena langsung dampaknya. Iya, dampaknya kan ke ini Bang, ke masyarakat Masalahnya luas. nggak ada hukuman mati di Indonesia kecuali narkoba. Iya. Nggak ada. Pokoknya korupsi di atas berapa gitu. Ya, langsung gitu udah triliunan. Nggak ada. Yang ada itu adalah Nggak berani. narkoba dan bahkan DPR berani. bahkan pembunuhan berencana saja tidak banyak yang hukuman mati. Pembunuhan berencana ya. Iya, pembunuhan berencana itu kan ancaman terbesarnya adalah hukuman mati kan. Iya. Jarang sekali tuh vonis itu bahwa itu akan hukuman mati. Ya, kalau memang Kebanyakan rencana terstruktur lah mungkin. Iya, kebanyakan ya seumur hidup. Lalu ini sebenarnya korupsi kayak gini harusnya. Kenapa? Kalau narkoba orang yang mau beli aja nya. Orang yang tergantung kan yang beli. Tidak ada pemaksaan. Tapi kalau kayak BBM gini lah. Ini merugikan wajib kita beli. Karena Iya. harus kita beli. Cuman itu yang ada, yang stoknya. Tapi nggak menimbulkan rakyat mati juga sebenarnya. Korupsinya itu misalnya kalau korupsinya misalnya Iya, tapi ini COVID ini menimbulkan orang rakyat mati makin sengsara, cocok dihukuman mati. Loh, ini kan jelas merugikan orang. ini merugikan orang banyak. Orang merasa yang sepeda motornya jadi rusak. Kemudian Tapi kan nggak, misalnya ada orang mikir ini nggak sampai mati gitu loh. Ya, Nggak narkoba kan benda ininya. kembali lagi narkoba ya. Kalau Narkoba mau ya, mau mati nggak usah beli. iya. Kalau narkoba bisa menggilakan orang juga kalau narkoba. Ini lebih gila lagi orang dibuatnya. Kalau narkoba itu kan apa ya? Orang yang mau ya mau, yang Oh, enggak yang menjauh gitu. Kalau ini kan wajib kita beli. Nggak mungkin kita. Kalau apa ada penghalang ya para ini kan, para pemuka agama, Iya, benar. jangan jauhi narkoba dan sebagainya. Ya narkoba bisa ditangkap polisi kalau ketahuan. Kalau ini, Oh ini tapi aku sering oplos sendiri loh apa itu minyak itu. Oh campur. Aku beli misalnya ini ya, aku beli Pertalite itu 20.000 kan, ku tambahin dengan Pertamax 10.000. Capek, apa beli pertama orang yang udah oplosan kok. Makanya. Apa yang oplosan? Ya kan nggak tahu. Oh iya. Kalau dulu ini kebiasaan kita orang Iyalah. kereta lama kan kayak gitu kan. Campur, aku dulu Oplos, campur oplos. ya. Campur sendiri. Apalagi dulu kereta kita 2 tak Iya. kan, kayak King gitu kan. Berenak asapnya mah. Masukkan Oli samping oli dulu. sampingnya, terus masukkan dulu kan premium dan Pertamax yang ada kan. Bukan Pertamax sama Bukan. dulu. Apa nama dulu? Premium dan
Ada tuh yang lebih mahalnya kan. Pertamax lah bang. Iya, Pertamax kan. Jadi kuisi premium, kuisi Pertamax. Jadi premiumnya lebih banyak, ininya itu. Enak dia mau. Enak. Tariannya lebih enak. Wangi. Jadi kebiasaan sampai sekarang. Udah naik Matic pun gitu juga aku buat. Ternyata akhirnya kan dia ngisi di blend sendiri. Mungkin orang ini ini orang dulu bang. Ini orang adopsi kita dulu nih kayaknya. Kopi shop ini yang ini sering buat apa kopi susu campur blend ini campur ini. Dulu ingat kali aku awal Pertamax masuk bengkel banyak kereta yang motor yang nggak bagus tuh tiba-tiba mati karena Pertamax. Kenapa dia bergerak? Itu orang bengkel yang bilang ya dulu. Cocok kan. Dulu Pertamax. Pertalite bang, Pertalite pertama keluar. Iya. Pertalite itu bisa mengapa kata orang bengkel. Nah belakangan ini memang beberapa bulanan ini banyak mobil yang nge-jam itu karena Pertamax dibilang siapa Pertamax? Inilah akibatnya Pertalite aja lagi katanya. Balik lagi Pertalite, sementara Pertalite udah nggak bisa lagi harus pakai barcode ya kan? Mobil harus pakai barcode? Oke, kalau nggak 100 ya, itu pun 100.000. Kalau 100.000 nggak apa-apa. Iya, cuma tergantung SPBU-nya bang. Ada juga yang ngasih mesti pakai barcode. Kalau nggak pakai barcode, abang pindah Aceh aja. Oh iya Aceh. Mualem udah bilang Mualem bilang hapus itu. Ya kan? Pindah Aceh biar nggak pakai barcode Aceh kayaknya aman-aman aja ya. Tapi dulu waktu PON itu Aceh yang pakai barcode malahan. Medan belum sana udah pakai. Ini suruh hapus sama dia. Oke lah. Jadi countdown-nya berapa hari lagi? 17 ya? 17 hari lagi menuju Sydney. Selain Idul Fitri itu yang ditunggu orang Indonesia. Iya. Yang pertama memang THR, itu kedua, ketiga itu. Pas lah, THR dulu baru nanti. Kayaknya pas lawan Bahrain udah THR tuh, udah keluar ya? Udah mau raya lah bang, Bahrain 30 bang. Enggak, Bahrain 25. Oh 25. Wah itu udah terlambat kali itu, berarti perusahaannya ada apa-apa itu. Kalau belum ya? 5 hari lagi, udah padat bang. Iya. 2 minggu sebelum lebaran itu keluar lah. Ya kan Pai? Iya. Oke. Ya prediksinya itu ya kita memprediksi aja sini. Iya. Di Garuda Calling nanti. Di Garuda Calling. Sepenuhnya di tangan Clifford dan teman-temannya. Clifford dan tim. Iya. Kapan pengumumannya? Paling lama minggu depan kayaknya. Iya. Jangan. Kayaknya pengumumannya ini kalau menurutku tunggu 3 ini dulu bang. Memastikan 3 ini. Kita sering gitu. Kita nunggu 3 nanti kelamaan, tapi orang udah tahu udah masuk karena nama dia bisa jadi. Tapi kayak nunggu-nunggu tiba-tiba. Iya bisa jadi. Ya, belum siap. Takutnya tak siap, terbuang 4 kota lawan ini. Lawan barangkali ya Australia. sebelum tanggal 10 lah, karena kan tanggal 10 itu kan sudah didaftarkan. Mungkin kalau sudah di DPR itu langsung diumumkan Garuda Calling-nya. Iya. Yang penting sudah di DPR, tinggal pengesahan aja udah pasti diumumkan lah. Tinggal daftar paspor aja kan. Paspor 2 jam siap buat orang tua kan. Iyalah, orang-orang tua yang ngurus kok. Oke. Kita jumpa lagi di minggu depan. Mudah-mudahan sudah ada kabar Garuda Calling. Jadi lebih enak kita untuk membahas ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.